Kota Kediri adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak sekitar 130 km sebelah barat daya kota Surabaya dan merupakan kota terbesar ketiga di Provinsi Jawa Timur setelah kota Surabaya dan kota Malang menurut jumlah penduduk. Kota Kediri merupakan kota tertua yang ada di Jawa Timur. Kota Kediri berdiri sejak tanggal 27 Juli tahun 879. Kota Kediri memiliki luas wilayah 63,40 km persegi dan seluruh wilayahnya merupakan enklave dari Kabupaten Kediri. Kota Kediri terbelah oleh Sungai Brantas yang membujur dari selatan ke utara sepanjang 7 km. Penduduk kota ini berjumlah 287.962 jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik untuk Kota Kediri tahun 2022. Kediri dikenal merupakan pusat perdagangan utama untuk gula dan industri rokok terbesar di Indonesia. Di kota ini juga, pabrik rokok kretek gudang garam berdiri dan berkembang. Pada tahun 2010, Kediri dinobatkan sebagai peringkat pertama Indonesia yaitu Most Recommended City for Investment berdasarkan survei oleh SWA yang dibantu oleh Bisnis Digest, Unit Bisnis Riset Grup SWA. Berikut adalah asal-usul kota Kediri dan mitos yang ada di kota Kediri. Kediri merupakan wilayah yang berada di bagian barat Jawa Timur. Pada zaman dahulu, kawasan Kediri adalah sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Medang yang dipimpin oleh Prabu Airlangga. Sang Prabu berasal dari Pulau Bali. Ia menjadi Raja Medang setelah menikah dengan putri Raja Medang. Prabu Airlangga adalah sosok yang religius. Saat usianya beranjak senja, ia ingin menjadi seorang pertapa. Tahta kerajaan Medang akan diserahkan kepada putri dari permaisurinya. Putri yang cantik jelita itu bernama Dia Sang Ramuwijaya. Dia Sang Ramuwijaya menolak keinginan ayahandanya. Ia tidak mempunyai keinginan memimpin kerajaan. Sebaliknya Dia Sang Ramuwijaya ingin menjadi seorang pertapa sama seperti sang ayah. Kemudian ia meminta restu ayahandanya menjadi pertapa di Goa Selomangleng, di kaki Gunung Kloto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Ia pun mengubah namanya menjadi Dewi Kili Suci. Setelah mendengar keinginan putrinya, Prabu Airlangga berpikir bahwa ia harus menyerahkan tahta kerajaan kepada putra dari selirnya. Sang Prabu memiliki dua putra bernama Raden Jayengrana dan Raden Jayanagara. Prabu merasa bingung untuk memilih salah satu yang akan diberi tahta kerajaan Medang. Prabu Airlangga berusaha mencari jalan keluar yang adil. Ia menyuruh Empu Barada pergi ke Bali untuk meminta tahta kerajaan milik ayahanda Prabu Airlangga di Pulau Bali. Rencananya tahta kerajaan di Bali akan diberikan kepada salah satu puteranya. Namun, tahta kerajaan milik ayahanda Prabu Airlangga ternyata sudah diberikan kepada adiknya. Prabu Airlangga tidak merasa marah, tapi Prabu meminta bantuan kepada Empu Barada untuk membagi kerajaan Medang menjadi dua bagian untuk kedua puteranya. Keesokan harinya, Empu Barada terbang sambil membawa kendi, teko dari tanah liat berisi air. Dari angkasa, ia tumpahkan air kendi itu sambil terbang melintas persis di tengah-tengah kerajaan Medang. Ajaibnya, tanah yang terkena tumpahan air kendi berubah menjadi sungai. Sungai tersebut semakin besar dan alirannya deras. Masyarakat menyebutnya Sungai Brantas. Kerajaan Medang terbagi menjadi dua bagian dengan dibatasi Sungai Brantas. Prabu Airlangga menyerahkan dua bagian dari kerajaan Medang itu kepada Raden Jayengrana dan Raden Jayanagara. Bagian kerajaan Medang sebelah timur sungai diserahkan kepada Raden Jayengrana. Kerajaan tersebut diberi nama Kerajaan Jenggala. Sedangkan bagian barat sungai diserahkan kepada Raden Jayanagara. Kerajaan tersebut diberi nama Kerajaan Kadiri, sekarang dikenal dengan nama Kediri. Dengan demikian, Prabu Airlangga merasa tenang pergi dari kerajaan Medang untuk menjadi seorang pertapa. Prabu Airlangga menjadi pertapa di Pucangan. Ia mengganti namanya menjadi Maharesi Gentayu. Ketika meninggal dunia, jenazah Prabu Airlangga dimakamkan di lereng Gunung Penanggungan sebelah timur. Asal-usul nama Kediri. Nama Kediri berasal dari kata kedi yang artinya mandul atau wanita yang tidak berdatang bulan. Menurut Kamus Jawa Kuno Wojo Wasito, Kedi berarti orang kebiri. Di dalam lakon wayang, Arjuno pernah menyamar menjadi guru tari di negara Wirata, bernama Kedi Urihanala. Bila kita hubungkan dengan nama tokoh Dewi Kili Suci yang bertapa di Gua Selomangleng, Kedi berarti suci atau wadat.
Di samping itu kata Kediri berasal dari kata diri yang berarti adek, angdiri, menghadiri atau menjadi raja, bahasa Jawa Jumenengan. Hari jadi Kabupaten dan Kota Kediri. Ing Saka 706 Cetra Nasa Danami Saklapa Kasawara, Anggiri Rake Panaraban, artinya, pada tahun Saka 706 atau 734 Masehi, bertahta Raja Pake Panaraban. Nama Kediri banyak tersedia dalam literatur kuno Jawa kuno seperti buku Samaradana, Pararaton, Negara Kertagama dan buku Calon. Demikian pula beberapa prasasti menyebutkan nama Kediri seperti Prasasti Ceker, tahun 1109 berada di Desa Ceker, sekarang Desa Sukoanyar Kecamatan Mojo. Dalam prasasti ini disebutkan, karena rakyat Ceker membayar kepada raja, mereka menerima hadiah tersebut, tanah kesabaran. Dalam prasasti tertulis, Sri Emperor masuk Risi Minaninaring Dwi Kadiri, berarti raja telah kembali ke masa jabatannya, atau harapannya di bumi Kadiri. Prasasti Kamulan di Desa Kamulan Kecamatan Trenggalek yang berangkat pada 1116, tepatnya menurut Damais pada tanggal 31 Agustus tahun 1194. Dalam prasasti tersebut juga disebutkan namanya, Kediri, yang diserang oleh Raja Kerajaan Timur, Akani Satru Sangke Kalasangke Purnowo, maka sang raja meninggalkan istananya di Katang-Katang, ketika sampai pada sifat yang sama dari kerajaan Kaisar. Menurut Pak Sukarto Kartoatmojo menyebutkan bahwa hari kelahiran Kediri muncul dari 3 prasasti ABC pertama Harinjing, namun pendapatnya, nama Kadiri paling baik ditampilkan pada 3 prasasti tersebut. Alasan prasasti Harinjing tanggal 25 Maret tahun 804 Masehi dianggap lebih tua dari prasasti B dan C, yaitu tanggal 19 September tahun 921 dan tanggal 7 Juni tahun 1015 M. Dilihat dari 3 tanggal tersebut nama Kediri ditetapkan pada tanggal 25 Maret tahun 804 M. Ketika Bagawan Tabari menerima hibah dari Raja Rakelayang Biak Tulodong yang ditulis pada 3 prasasti Harinjing. Nama Kediri kembali kecil lalu berkembang menjadi nama kerajaan Panjalu yang besar dan sejarahnya terkenal sampai sekarang. Sementara itu daerah seperti wilayah Waruk Sambung dan Wilang, hanya dikenakan Imas Suwarna kepada Sri Maharaja setiap bulan, Kesanga, Centra. Pembebasan atas pajak itu antara lain berupa kring pada madui, iuran pemadam kebakaran, tapa haji haji, iuran yang berhubungan dengan air, tuhan-tuha dagang, kepala perdagangan, tuha hujaman, ketua kelompok masyarakat, manghuri, pujangga keraton, pakayungan pakalangkang, iuran lumbung padi, bets permata, dan pajak lainnya. Saat itu belum ada piagam untuknya. Kemudian sebagai pengingat akan jasanya maka dibuat prasasti sebagai tewacman, pengingat. Prasasti itu diberi nama Harinjing B, yang pada tanggal 19 September tahun 921 M. Dan itu disebut tahun bahagia dari masa lalu 843, bulan Asuji, hari ke-15 cahaya, Cupit Umen, Umanis Manis, Budawara, Rabodei, Naksatra, Bintang, Utara Badrawada, Dewi Ahni Budana, Yogaura. Menurut penelitian para ahli Institut Gender, Der, MM Sukarton Kartotmojo, Kediri lahir pada bulan Maret tahun 804 Masehi. Sekitar tahun itu, Kediri mulai disebut sebagai tempat atau nama negara. Tidak ada sumber resmi seperti prasasti atau dokumen tertulis lainnya yang bisa disebutkan, padahal sebenarnya Kediri benar-benar merupakan pusat pemerintahan maupun tempat-tempatnya. Dari prasasti ditemukan, tidak ada pemisahan wilayah administratif seperti sekarang ini. Selanjutnya ditetapkan surat keputusan Bupati kepada Daerah Tingkat 2 Kediri tanggal 22 Januari tahun 1985 nomor 82 tahun 1985 tentang Hari Jadi Kediri, yang pasal 1 berbunyi, tanggal 25 Maret tahun 804 Masehi ditetapkan menjadi Hari Jadi Kediri. Mitos kota Kediri selama ini dianggap sebagai wilayah wingit yang tak boleh didatangi oleh Presiden Republik Indonesia sangat kuat. Sebab dari 6 presiden yang berkuasa di Republik ini hanya 2 presiden yang berani datang ke kota Kediri yakni Soekarno dan Gus Dur, dan kedua-duanya akhirnya diturunkan dari kursi presiden dengan cara politik.
Hampir semua pendapat menyatakan hal tentang wingitnya kota Kediri dibandingkan kota lain di Indonesia bagi penguasa Nusantara. Salah satunya adalah akibat kutukan Kartikeya Singha suami Ratu Sima yang juga penguasa kerajaan Kalingga, Pramataram Hindu abad ke-6, di Kelingkepung Kabupaten Kediri. Kutukannya cukup jelas, siapa kepala negara yang tidak suci benar masuk wilayah kota Kediri maka dia akan jatuh. Jelas Kiai Ngabehi Agus Sunyoto, budayawan penulis Atlas Wali Songo. Dijelaskan pria yang akrab disapa Mas Agus itu, pada masa pemerintahan Kartikeya Singha, sebagai kepala negara dia menyusun kitab tentang hukum pidana pertama di Nusantara yang diberi nama Kalingga Dharma Sastra yang terdiri dari 119 pasal. Ini sangat tergantung kepada keyakinan sebenarnya untuk masuk wilayah Daha Kota Kediri. Namun sebagian besar tidak berani masuk wilayah Kota Kediri. Tambahnya, ditanya lokasi kerajaan Kalingga yang sebenarnya, sebab ada yang menyebut Kalingga berada di wilayah Jepara, Jawa Tengah. Agus menjelaskan bahwa Ratu Sima memang berasal dari Jepara atau yang dikenal dengan nama Kalingga Utara. Sedangkan suaminya Kartikeya Singha berasal dari Kelingkepung Kediri atau yang dikenal dengan Kalingga Selatan. Dalam sejarah Nusantara di daerah Kelingkepung ini pernah kembali berjaya pada periode akhir Majapahit, tatkala kerajaan itu mengalami disintegrasi. Rupanya penguasa Kediri bangkit kembali dan pada tahun 1474 berhasil menumbangkan hegemoni Majapahit. Jawa dalam keadaan pecah belah itu kekuasaannya sampai tahun 1527, bergeser kembali ke Kediri, Daha, dengan pusat kekuasaan di Kelingkepung Kediri, di bawah dinasti Girindrawardana. Dalam prasasti Jiu disebutkan bahwa pada tahun 1486 nama kerajaannya, Wilwatikta Daha Jenggala Kadiri. Dan kerajaan ini pun berakhir akibat perluasan Islam oleh intervensi Giri yang menganggap dinasti yang berkuasa bukanlah kelanjutan dinasti yang memerintah Majapahit terdahulu. Di saat Indonesia merdeka dari penjajahan pada tahun 1945 selain Soekarno dan Gus Dur yang berani masuk wilayah kota Kediri, lainnya rata-rata hanya diwakilkan kepada wakil presidennya. Indivasi intelijen TNI maupun Polri juga memberikan keterangan yang sama kepada Merdeka.com yakni rata-rata Presiden RI tidak berani masuk wilayah kota Kediri. Kalaupun berani mereka masuk wilayah pinggiran Kediri tetapi tidak berani masuk jantung pemerintahan. Rata-rata selalu was-was mereka, kata sumber Merdeka.com dari Intel TNI dan Polri. Kitu, salah seorang pengamat sejarah kota Kediri yang sekaligus seorang paranormal, menyatakan bahwa Kediri ini adalah kota wingit dan semua pihak mengakuinya. Sabdonya Kartikeya Singha itu masih berlaku di Kediri. Begitupun jika ada pejabat di kota Kediri yang berani membawa harta dari kota Kediri dengan cara yang tidak halal maka dia akan keluar dari kota Kediri dengan tidak punya apa-apa. Berikut adalah salah satu kesenian di Kediri yakni jaranan. Tari jaranan Kediri adalah salah satu jenis kesenian kuda lumping. Sejak abad ke-11, kesenian ini muncul ketika Wengker atau Ponogoro yang diciptakan oleh Raja Ponogoro, seusai bunuh diri Puteri Daha atau Kendiri. Kesenian ini berakar kuat dalam kehidupan masyarakat Kediri. Seni jaranan merupakan bentuk kesenian yang menggambarkan tentang kegagahan pasukan berkuda masa kerajaan yang bertugas membasmi keangkaramurkaan. Seni jaranan ini menggunakan peralatan tari berupa kuda kepang, kuda yang terbuat dari anyaman bambu, bentuk celeng, babi hutan, dan topeng caplokan. Beberapa pemain jaranan mengalami kesurupan dan melakukan berbagai gerakan yang menarik dilihat. Selain itu, tarian ini diiringi instrumen gamelan. Gerakan penari dilakukan secara dinamis mengikuti irama yang mengiringi tarian seolah penari kuda lumping. Penari babi hutan dan penari caplokan terlihat seperti pertarungan di antara mereka. Penari juga didampingi seorang gambuh atau pawing yang bertugas mengobati penari setelah mengalami kesurupan. Berikut adalah kondisi perekonomian kota Kediri. Perekonomian kota Kediri tahun 2021 yang diukur berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp141,47 triliun ketimbang tahun sebelumnya yang terkontraksi minus 6,25%. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp86,49 triliun.
Badan Pusat Statistik BPS mengungkapkan data pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 2,50%. Lilik menilai pertumbuhan ekonomi yang dialami Kota Kediri terjadi salah satunya kebijakan yang diambil Pemkot Kediri dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Berikut adalah klub sepak bola yang ada di Kediri yakni Persik Kediri. Klub sepak bola Persik Kediri adalah tim sepak bola yang berasal dari Kota Kediri yang didirikan pada tanggal 19 Mei tahun 1950 oleh Bupati Kediri saat itu, R. Muhammad Macin. Persik saat ini tengah bersaing di Liga 1, yang merupakan kasta tertinggi sepak bola di Liga Indonesia. Sejak Liga Indonesia dimulai di tahun 1994, Persik tercatat telah berhasil 2 kali memenangkan Piala Liga Indonesia masing-masing edisi IX dan 12 2003 dan 2006. Tim memiliki julukan Macan Putih serta semboyan kebanggaan tim yaitu Jajati, atau Panjalu Jayati yang berarti Kadiri menang diambil dari prasasti Hantang. Mengisahkan kemenangan kerajaan Kadiri dengan rajanya yang terkenal saat itu Sri Jayabaya atas Janggala, menjadi pemantik semangat dan sebuah harapan agar Persik selalu berjuang meraih kemenangan di setiap laga. Persik Kediri identik dengan jersey kebesaran berwarna ungu. Sementara untuk kandang Persik bermarkas di Stadion Brawijaya Kota Kediri. Terletak di tengah Kota Kediri, Jawa Timur. Stadion ini dibangun pada tahun 1983 dan mengalami pembenahan pada tahun 2000. Stadion Brawijaya memiliki kapasitas 20.000 tempat duduk. Stadion Brawijaya merupakan kebanggaan masyarakat Kediri karena di stadion inilah Persik Kediri menjamu lawan-lawannya. Persik Kediri didukung oleh suporternya yang fanatik dan militan yaitu Persikmania, yang terbentuk pada bulan Februari tahun 2001. Di masa kini telah banyak bermunculan Persikmania dari generasi berikutnya yang selanjutnya membuat sebuah kelompok tersendiri seperti Brigata Cyberextreme yang biasa menempati tribun sisi utara Stadion Brawijaya. Selain itu terdapat juga supporter yang menamai diri mereka sebagai militan Persik dan Gerakan Cinta Persik GCP, yang biasa menempati sisi tribun timur. Namun dalam sebutannya mereka semua masih tetap menyebut kelompoknya sebagai Persikmania. Berikut adalah salah satu makanan khas dari Kota Kediri yaitu tahu kuning. Tahu kuning atau dikenal dengan sebutan tahu takwa adalah tahu yang berwarna kuning, yang disebabkan karena air rendaman tahu diberi kunyit atau pewarna sintesis. Tahu kuning merupakan makanan khas Kota Kediri, karena sentra pusat pembuatannya banyak dijumpai di Kediri. Tahu kuning memiliki bentuk kotak persegi 4 dan agak pipih. Tahu ini juga memiliki kepadatan yang lebih baik dibandingkan tahu putih, sehingga ketika dipotong tahu tidak mudah hancur. Selain itu, tahu kuning memiliki tekstur kenyal, berpori halus, dan lembut. Dari segi rasanya, tahu kuning memiliki rasa yang gurih tanpa rasa asam sama sekali. Jika digoreng, bagian luarnya akan berubah menjadi kering dan renyah, sedangkan bagian dalam tetap lembut dan kenyal. Pusat oleh-oleh khas Kediri banyak tersebar di Kota Kediri, salah satunya berada di Jalan Yos Sudarso, Kota Kediri, Jawa Timur. Manfaat khasiat dari tahu kuning tidak jauh berbeda dengan jenis-jenis tahu lainnya, karena memiliki bahan dasar yang sama, yaitu kedelai. Tahu kuning memiliki unsur protein kedelai yang berfungsi menurunkan risiko penyakit jantung. Karena di dalamnya mengandung fitosterol, minyak tumbuhan, yang baik untuk menurunkan kadar kolesterol dan mencegah penyumbatan jantung. Selain itu, di dalamnya juga mengandung isoflavon yang dapat mencegah penyakit kanker, seperti kanker payudara dan kanker prostat. Tahu kuning hasil fermentasi juga dapat meningkatkan pembentukan vitamin K yang baik untuk mencegah pendarahan berlebih pada saat terjadi luka. Tahu kuning yang memiliki bahan utama dari kacang kedelai dapat meningkatkan produksi hormon insulin, yaitu hormon yang dapat menurunkan kadar gula darah untuk para penderita diabetes. Berikut adalah salah satu pondok pesantren terbesar di Kediri. Pondok Pesantren Lirboyo adalah ponpes yang terletak di Kediri, Jawa Timur. Ponpes Lirboyo sudah berdiri sejak tahun 1900-an. Selain di Kediri, Ponpes Lirboyo juga tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Dilansir situs resminya, Lirboyo adalah nama sebuah desa yang digunakan oleh Kiai Haji
Abdul Karim sebagai nama pondok pesantren dan terletak di barat Sungai Brantas, di lembah Gunung Wilis, Kota Kediri. Pondok pesantren Lirboyo berlokasi di Desa Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Pondok pesantren Lirboyo berkembang menjadi pusat studi Islam sejak puluhan tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan santri-santri pondok pesantren Lirboyo ikut berjuang di medan perang. Salah satunya 7 peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya. Kiai Haji Abdul Karim adalah pencetus nama pondok pesantren Lirboyo. Ia lahir pada tahun 1856 di Desa Diangan, Kawedanan, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Abdul Karim adalah putra dari pasangan Kiai Abdur Rahim dan Nyai Salamah. Abdul Karim sudah mempelajari ilmu agama sejak usia 14 tahun. Kemudian, pada usia 40 tahun, Abdul Karim menikah dengan Siti Khadijah binti Kiai Haji Soleh atau Nyai Delomroh. Lalu, pada tahun 1910 Kiai Haji Abdul Karim hijrah bersama istri tercinta hijrah ke tempat sebuah desa yang bernama Lirboyo. Kemudian, Abdul Karim memakai nama Lirboyo untuk pondok pesantren. Kiai Haji Abdul Karim meninggal dunia pada tahun 1954. Ia dimakamkan di belakang Masjid Lirboyo. Pondok pesantren Lirboyo Kediri menerapkan pendidikan salafiyah murni yang merujuk kepada kurikulum mandiri berbasis kitab-kitab kuning. Bisa dikatakan saat pesantren lain sudah bergeser ke formal, pesantren Lirboyo tetap fokus pada hitahnya. Inilah menurut kami salah satu yang menjadikan pondok pesantren Lirboyo Kediri menjadi rujukan santri yang ingin memperdalam kitab kuning. Utamanya adalah mereka para penerus pondok pesantren di seluruh Indonesia. Adapun jenjang pendidikan di pondok pesantren Lirboyo Kediri dimulai dari Idadiyah. Di antara yang dipelajari adalah Hidayatus Sipyan, Aqidatul Awam, dan pembelajaran mendasar lainnya. Tapi jenjang tersebut masih terbagi 3. Idadiyah 1, 2 dan 3, yang masing-masing memiliki pembelajaran dengan identitas sendiri-sendiri. Arba'in Nawawi akan dipelajari di tingkat 3. Kemudian jenjang berikutnya adalah Ibtidaiyah yang dibagi menjadi 6 tingkatan. Masing-masing tingkat sudah mulai mempelajari ilmu Islam lebih dalam. Seperti kitab Tanwirul Hijah. Nah, lebih menarik lagi ada materi tentang ke-nu'an. Tingkatan selanjutnya adalah Sanawiyah. Di tingkat ini santri-santri akan belajar seperti Wasoya, Khulaso Nurul Yakini, yang menurut kami lebih menguatkan ilmu pengetahuan Islam juga bahasa Arab. Di tingkat ini ada 3 kelas. Terakhir adalah tingkat Aliyah. Tentu tandanya adalah belajar Alfiyah yang menjadi puncak dari ilmu alat di pesantren-pesantren kitab kuning. Kemudian untuk ilmu fiqh ditandai dengan Fathul Muin, tafsirnya Jalalain, dan akhlaknya adalah Ta'limul Muta'alim. Jenjang ini juga 3 tingkat. Oleh sebab itu jika dilihat dari jenjang pendidikan Ponpes Lirboyo, maka terlihat jelas bagaimana kedalaman ilmu pengetahuan santri tentang Islam. Disinilah terlihat jelas antara perbedaan antara pesantren tradisional dengan modern, apalagi perbedaan pesantren dengan boarding school. 8 fakta Kediri. Berikut 8 fakta-fakta menarik Kediri. 1. Asal nama Kediri. Nama Kediri diambil dari kata Kedi, yang berarti mandul atau wanita yang tidak mendapat datang bulan. Dalam Kamus Jawa Kuno Wojo Wasito, Kedi berarti orang kebiri bidan atau dukun. Kedi juga berarti suci jika berdasarkan lakon wayang. Sementara Diri berarti adek, angdiri, menghadiri atau menjadi raja. Hal ini tercantum dalam prasasti Wanua pada 830 Saka. Ahli lembaga Javanologi Sukarton Kartotmojo berpendapat nama Kediri tidak ada kaitannya dengan Kedi maupun tokoh Rara Kilisuci. Namun, nama Kediri berasal dari kata diri, yang berarti adek berdiri, yang mendapat awalan K, yang dalam bahasa Jawa kuno berarti menjadi raja. 2. Gunung Kelut. Gunung Kelut adalah sebuah gunung berapi yang tergolong aktif. Gunung ini berada di perbatasan antara Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Malang, sekitar 35 km sebelah timur pusat kota Kediri dan 25 km sebelah utara pusat kota Blitar. Sejak 1000 Masehi, Kelut telah meletus lebih dari 30 kali.
dengan letusan terbesar berkekuatan 5 Volcanic Explosivity Index (VEI). Letusan terakhir Gunung Kelut terjadi pada 2014. Menuju kawasan puncak Gunung Kelut sejak tahun 2004 hubungan jalan darat telah diperbaiki untuk mempermudah para wisatawan serta penduduk. Gunung Kelut telah menjadi objek wisata Kediri dengan atraksi utama adalah kubah lava. Di puncak Gajah Mungkur dibangun gardu pandang dengan tangga terbuat dari semen. Pada malam akhir pekan, kubah lava diberi penerangan lampu berwarna-warni. Selain itu, telah disediakan pula jalur panjat tebing di puncak Sumbing, pemandian air panas, serta Flying Fox. 3. Pusat Pelatihan Bahasa Inggris. Kampung Inggris yang awalnya berada di Desa Tulungrejo didirikan oleh Merkalen BEC dan dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan cukup signifikan. Perkembangannya hingga ke desa-desa sebelah seperti Desa Lamong. Image Kampung Inggris di Kabupaten Kediri telah melekat di benak masyarakat Indonesia sehingga para peserta pelatihan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini mengingat bahwa bahasa Inggris menjadi salah satu skill yang sangat dibutuhkan, khususnya pada era seperti sekarang ini. 4. Situs bersejarah berupa candi. Kediri memiliki banyak situs bersejarah berupa candi. Di antaranya Candi Penataran, Candi Tondowongso, Candi Tuban, Candi Tegowangi, Candi Gurah, Candi Surowono. Menurut warga Kediri, banyak situs berupa candi yang masih belum ditemukan. Baru-baru ini warga Dusun Kebonagung, Desa Brumbung, Kecamatan Kepung digegerkan oleh penemuan struktur kaki candi pada saat menggali tanah untuk dijadikan kolam renang. Konon, candi-candi tersebut dibangun pada masa kerajaan Panjalu atau dikenal sebagai Pucialung dalam kronik Tiongkok yang berjudul Lingwai Taita pada masa kepemimpinan Sri Jayabaya. 5. Pondok pesantren tertua di Indonesia. Pondok pesantren tersebut berada di Kediri, tepatnya di Kecamatan Mojoroto. Pondok tersebut didirikan pada tahun 1910 oleh Kiai Haji Abdul Karim di Desa Lirboyo. Nama desa itu kemudian digunakan sebagai nama pesantren yakni Ponpes Lirboyo. Buat Anda yang ingin belajar di pesantren salaf, tempat ini sangat direkomendasikan. 6. Monumen Simpang 5 Gumul. Monumen Simpang 5 Gumul atau biasa disingkat SLG adalah salah satu bangunan yang menjadi ikon Kabupaten Kediri yang bentuknya menyerupai Arc de Triomphe yang berada di Paris, Prancis. SLG mulai dibangun pada 2003 dan diresmikan pada 2008. Yang digagas oleh Bupati Kediri saat itu, Sutrisno. Bangunan ini terletak di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, tepatnya di pusat pertemuan 5 jalan yang menuju ke kota Kediri, Pagu, Pare, Pesantren dan Plosok Klaten, Kediri. Pendirian monumen ini dikarenakan terinspirasi dari Jongko Jojoboyo, raja dari Kerajaan Kediri abad ke-12 yang ingin menyatukan 5 wilayah di Kabupaten Kediri. Monumen Simpang 5 Gumul berlokasi di kawasan yang strategis dan dilengkapi dengan beragam sarana umum, seperti gedung pertemuan, gedung serbaguna, bank daerah, terminal bus antar kota dan MPU, mobil penumpang umum, pasar tugu, Sabtu Minggu, dan sarana rekreasi seperti wisata air water park Gumul Paradise Islanda dan juga Taman Hijau SLG. Di Taman Hijau SLG tersebut terdapat lokomotif uap sebagai salah satu tempat untuk bersuafoto. 7. Monas Jawa. Cerobong asap pabrik gula di Desa Butuh, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri merupakan cerobong asap tertinggi se-Indonesia. Peninggalan kolonial Belanda itu dibangun sekitar 1800-an. Cerobong asap ini kemudian dikenal dengan nama Monas Jawa. Tinggi cerobong asap pabrik gula yang terletak di Kabupaten Kediri Selatan itu sekitar 100 meter. Konon, dalam proses pembangunan cerobong asap itu, banyak orang Indonesia yang menjadi korban jiwa karena jatuh dari ketinggian. Pada zamannya, pabrik gula itu merupakan pabrik gula terbesar di Indonesia. Sementara, pabrik gula itu juga merupakan pabrik gula terbesar di Indonesia pada zamannya. Pabrik gula di bagian selatan Kabupaten Kediri itu hancur pada masa pertempuran antara Belanda melawan pribumi Indonesia. Meskipun bangunan pabrik sudah hancur, cerobong asapnya masih berdiri kokoh. Kini, bangunan yang diarsiteki oleh orang Belanda itu ditetapkan sebagai bangunan bercagar budaya. 8. Pabrik rokok terbesar di Indonesia. Gudang Garam merupakan salah satu perusahaan rokok ternama.
Perusahaan ini didirikan pada tahun 1958 oleh Surya Wonowitjoyo yang memiliki kompleks tembakau sebesar 514 hektar di pusat kota Kediri.